Duduk, tidak apa-apa ini sambil duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, berkahi takdir yang Engkau berikan untuk kami ini. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ya Allah. Amin. Ilmu yang membuat kami semakin yakin kepadamu. Amin. Ilmu yang membuat kami tidak pernah melupakanmu. Amin. Ilmu yang membuat kami semakin merindukanmu. Amin. Ya Allah, lindungi majlis ini dari niat yang salah. Amin. Dari ilmu yang tidak manfaat. Amin. Dari amal yang tidak Engkau terima. Amin. Taqabbal minna ya karim, innaka antas sami'ul alim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Apakah Allah subhanahu wa ta'ala sedang menyaksikan pertemuan ini? Jawabannya tidak mantap, hadirin. Apakah Allah sedang menatap kita? Ya. Itu agak dipaksakan jawabannya. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi, baik di bumi maupun di langit. Semoga kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah, tidak pernah bisa lupa kepada Allah setiap saat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz. Ini saya salah masuk sini markasnya pendakwah ya. Saya dari awal dulu belajar sangat senang dengan majalah Hidayatullah. Pembaca setia, maka hafal sekali tulisan yang di depan itu ya. Berjumpa dengan Syekh beliau ketika sedang tawaf. Saya senang sekali berjumpa beliau, walaupun itu pertemuan yang pertama dan terakhir. Tertulis di Lauh Mahfud hari ini bisa silaturahim. Semoga manfaat. Terima kasih undangannya dan kepada A.A. Zain ya. Baik Bapak Ibu, setiap orang pasti merindukan bahagia. Bapak-bapak, kalau Bapak melihat ada tempat kosong yang ada di depannya, itu akan dihisab di akhirat kalau kita tidak maju ke depan ya. Karena setiap kali kita memudahkan urusan saudara kita, Allah suka. Tapi kalau kita membuat urusan orang jadi susah, pasti perbuatan kita jadi bencana bagi diri sendiri. Begitulah. Ini serius hadirin. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jadi tempat kita duduk itu nanti benar-benar menentukan takdir selanjutnya. Kalau kita melapangkan, kita dilapangkan. Kalau kita membuat orang sulit, maka itu yang kembali ke kita. Jadi jangan sembarang duduk, karena Allah menyaksikan bagaimana posisi duduk kita melapangkan atau menyusahkan orang. Dan kita tidak boleh menyalahkan siapapun dalam hidup ini kecuali perbuatannya sendiri. Jadi ke depan kalau mau duduk selalu berpikir, saya bakal dihisab dengan duduk ini. Kelihatannya saudara tidak begitu suka dengan ceramah ini. Bapak-bapak itu, ibu-ibu bekal lewat, geserlah sedikit, malu, itu istri orang ya kan. Maju, geser Bang.
Tidak ada satupun perbuatan kecuali pasti disaksikan Allah, pasti dicatat, dan pasti ada balasannya. Tidak pernah meleset. Ingat baik-baik itu. Al-Isra ayat 7. Ya. Setiap ucapan ini pasti nanti akan dicatat malaikat, akan dihisab di akhirat. Maka mudah-mudahan tidak terlalu panjang ceramahnya. Nah, termasuk ibu-ibu yang ngobrol, demi Allah itu pasti dicatat oleh malaikat obrolannya. Panitia, bolehkah garis biru itu apakah membahagiakan ibu-ibu atau tidak garis biru itu? Kan? Saya lihat itu menyengsarakan yang di belakangnya ya. Ingat, amalan yang disukai Allah apa? Memasukkan kebahagiaan ke hati orang lain. Satu garis itu korbannya banyak hadirin ya. Tidak ada yang sederhana dalam pandangan Allah. Sudah siap? Baik Bapak Ibu yang budiman, judulnya tenang setiap saat. Jawabannya Ustaz Nasirin tadi sudah memberikan. Ayatnya sudah semua hafal. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Camkan, hanya dengan mengingat Allah hatimu akan tentram. Jadi masalah hidup kita itu sebetulnya simpel. Kebanyakan mikir, kurang zikir. Ulangi Pak. Harusnya bagaimana? Harusnya bagaimana Bu? Harusnya Bapak tadi jangan sembarang jawab ya. Banyak zikir, kurang mikir, salah. Mikir itu perintah Allah. Afala tatafakkarun, afala yatafakkarun. Mikir itu perintah. Jadi yang tepat adalah tiap mikir jadi zikir. Nah, kita kebanyakan segala dipikir. Jadi kalau ada yang bertanya, kenapa ya saya sholat, saya saum, saya baca Quran, tapi saya tidak tenang, besar kemungkinan penyebabnya adalah TJR. Ulangi, tidak ada ini dalam kitab manapun, tidak ada nih. TJR, ulangi. TJR. Telat ingat ke Allahnya. Segala dipikir, udah mentok baru ingat Allah. J-nya jarang ingat Allah. Semua diingat selain Allah. R-nya apa? Sekalinya ingat ragu kepada Allahnya. Enggak bulat. Makanya tadi diawali dengan pernyataan pertama, apakah Allah menyaksikan? Tidak, karena itu menentukan. Kenapa tadi saya doa dulu? Bagaimana? Saya tidak doa, sedangkan manfaat dari pertemuan ini hanya terjadi dengan pertolongan Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakan aku adalah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan permohonan doa orang-orang yang berdoa apabila berdoa kepadaku. Apa yang bisa saya lakukan? Kalau Allah tidak menolong, tidak mungkin, tidak mungkin. Ilmu cetek, dosa banyak. Hanya dengan izin Allah majelis ini akan ada manfaatnya. Jadi kalau kita tidak doa, sombong benar kita. Siapa kita? Maaf ya, penceramah ini bisa apa? Memasukkan ke hati, tidak tahu hatinya seperti apa, di mana, masukinnya bagaimana. Membuat orang paham, bagaimana caranya bikin orang paham? Tugas penceramah ya cuma satu, meluruskan niat. Ya Allah, saya benar-benar mohon supaya Engkau ridho. Dua, berkata yang benar semampunya. Nggak usah segala diada-adain.
Yang ketiga, berusaha yang bicara mengamalkan apa yang dikatakannya. Jangan sampai hanya bicara dan Allah tahu. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Yang keempat, berdoa supaya Allah menerima, dan hanya Allah yang bisa membuat paham, yang membuat hati jadi berubah, sama sekali di luar kemampuan orang yang berceramah. Halo? Kenapa jadi pada serius begini? Tes, ya. Pokoknya kalau ada masalah biasa saja, ya kan? Pertama saudara nggak nyumbang, beli mikrofon, betul ya. Yang kedua nggak ngerti, yang tiga doakan saja, ya. Baik, Bapak Ibu yang budiman, harusnya bagaimana? Tadi TJR, telat, jarang, ragu. Jadi harusnya bagaimana? CBY, cepat kembalikan ke Allah urusan apapun. Makin cepat, makin baik. B-nya apa? Banyak mengingat, menyebut nama Allah. Fadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan perintah Allah, hadirin, zikir sebanyak-banyaknya. Dan yang penting, yang ketiga, Y-nya yakin. Cepat, banyak, yakin. Ada yang banyak menyebut tapi masih kurang yakin. Itu juga galau. Jadi karena keyakinan inilah yang akan menentukan tenang atau tidak. Baik Bapak Ibu, kalau disederhanakan hidup ini hanya ada 3 zaman. 1 yang belum terjadi, 2 yang sudah terjadi, 3 yang sedang terjadi. Nah biasanya stres itu hanya ada di 3 tempat ini. Yang belum terjadi, kebanyakan kita stres dengan yang belum terjadi. Padahal kejadiannya belum, tapi sengsaranya duluan. Aneh memang. Kejadiannya belum, menderitanya duluan. Padahal belum terjadi, belum tentu terjadi, belum tentu hidup. Tapi memang Allah menciptakan hati yang mikir ke depan. Boleh, boleh. Cemas, wajar, wajar. Yang tidak wajar, cemas terus-menerus. Allah yang menciptakan cemas di hati kita agar kembali ke Allah. Jadi bagaimana? Ya, kita sering sekali tertekan oleh yang belum terjadi. Kalau di Hidayatullah ada pensiunnya tidak? Hah? Nggak ada. Kata karyawan adalah, masa seumur hidup, makin lama makin nyusahin, ya kan? Ada batasannya kan? Banyak orang yang kerja takut pensiun. Pensiun adalah episode. Tidak. Qadarullah di Darut Tauhid itu ada pelatihan pensiunan, Pak. Jadi kelihatan sekali wajah-wajahnya itu. Kenapa Pak? Aduh, saya ini nggak kuat. Nggak kuat gimana? Sebentar lagi pensiun, cicilan belum beres, anak belum tamat sekolahnya, belum ada yang nikah. Saya berat sekali mikirin mau pensiun ini. Berapa lama lagi pensiunnya? 3 tahun lagi. Aneh, pensiun 3 tahun lagi, menderitanya dari sekarang. Padahal siapa tahu bulan depan meninggal. Ibu-ibu juga banyak yang cemas lihat suaminya. Suaminya kelihatan agak awet muda, jadi stres, ya kan? Apalagi suaminya olahraganya bagus, fitness, ya. Ibu kurang fitness, jadi cemas. Lihat anak cemas, lihat pas ngaca, oh kenapa cemas lagi? Banyak orang yang hidupnya itu menderita dengan yang belum terjadi. Kenapa? Ya penyebabnya sederhana. Dia tidak ingat kepada Allah. Jadi harus bagaimana? Surat At-Taubah
ayat 51. Coba dicek kalau saya salah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ini zikirnya, Pak. Bapak baca Quran, pahami, kullai, katakanlah, la yusibana, sekali-kali tidak akan menimpa kepada kami, illa ma kataballahu lana, kecuali apa yang ditetapkan Allah untuk kami. Huwa, dia maulana, pelindung kami, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah orang-orang beriman bertawakal. Ini kuncinya. Tidak ada kejadian apapun yang bisa terjadi illa biiznillah. Baik nikmat maupun musibah. Orang bisa janji apapun, gak kejadian. Kecuali Allah yang menetapkan terjadi. Orang mau ngancam apapun silahkan. Demi Allah tidak akan jatuh sehelai rambut pun. Kecuali Allah mengizinkan. Ini tubuh milik Allah. Enggak akan kejadian walau satu kuman pun tanpa izin penguasa jagad semesta. Itulah iman. Selama ini kita segala diingat. Kalau ingat kejadian, pemilik kejadian adalah Allah. Kalau ingat tubuh, pemilik tubuh adalah Allah. Kalau ingat penyakit, penyakit terjadi dengan izin Allah. Tidak ada satupun apapun yang bisa terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu zikir, hadirin. Bu, Ibu, coba bagaimana kalau suami ibu meninggal? Bu, bagaimana kalau suaminya meninggal? Dikubur. Astagfirullahaladzim, kok jadi rumit-rumit amat? Dikubur, betul tidak? Terus nanti saya bagaimana? Janda. Nanti rezeki saya dari mana? Nah, inilah ujiannya. Kalau ibu bersandar ke suami, itulah yang membuat ibu menderita. Bu, ini kajian tauhid ya. Shh. Ibu mau bahagia, nggak usah terlalu cinta sama suami. Biasa aja, Pak, nggak usah kecewa, ada bapak juga nggak layak dicintai ya. Ini serius, Bu. Salah satu penyebab ibu-ibu tidak bahagia adalah terlalu cinta. Kata terlalu ini yang berbahaya. Cinta normal, terlalu cinta bisa syirik tuh. Bisa lebih banyak ingat suami daripada ingat Allah. Ini serius, Bu. Berapa banyak ibu-ibu yang menderita karena lebih banyak berharap dari suami daripada dari Allah. Jujur ya, Bu, jujur nih. Kalau ibu banyak ingat suami, terus-terusan ingat apapun tentang suami, jatuhnya tenang atau galau? Galau. Karena Allah nggak suka. Allah nggak suka. Allah tahu apa isi hati kita. Wa huwa alimum bidatis sudur. Wa asiru qaulakum awijharu bih innahu alimum bidatis sudur. Rahasiakan, zaharkan, Allah tahu isi hati kita. Allah Maha tahu segalanya. Kalau didapati oleh Allah hati ibu, terus aja mikirin suami, jarang ingat Allah, tinggal dicabut ketenangan, turunkan galau. Galau tuh Allah yang menurunkan. Sakinah Allah yang menurunkan. Huwallazi anzalas sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Dialah Allah yang menurunkan sakinah. Bu, ibu, mulai saat ini gimana? Ingat suami jangan? Ya, kajian tauhid serem begini nih. Ingat suami jangan. Ibu pasti ingat. Cuma sesudah ingat, apalagi yang diingat. Kalau ingat ke suami, mentok ke suami, Allah nggak suka.
Ingat suami adalah jalan ibu jadi makin banyak ingat Allah. Kalau enggak, ibu menderita. Sama ini juga lelaki, apa kalau ingat istri jadi bahagia? Sebelum nikah walau gunung kan kudaki, lautan ku seberangi demi dirimu. Bapak kan nikah milih beliau tadinya supaya bahagia, benar tidak? Jelebet nikah, jadi gimana sekarang kan? Yang bikin pusing siapa? Bapak kurang zikir ya kan? Kebanyakan ingat istri itu stres Pak, jadi nggak pengen pulang. Baik Bu, mau bahagia? Bu, sebelum berharap dari suami, mintalah dulu apapun kepada Allah. Jangan berharap ke suami banyak karena suami ibu adalah makhluk yang tidak bisa diharapkan gitu. Emang gak enak nih perkataan. Boro-boro membahagiakan istrinya, kalau lihat dari depan ini auranya, membahagiakan diri aja susah. Sekarang ibu ingin dibahagiakan oleh orang yang susah bahagia, betapa menderitanya. Bu, mau bahagia? Nggak usah risau, suami ibu sepenuhnya ciptaan. Baik, saya akan sempurnakan. Ibu, siapa yang menciptakan suami ibu? Jawab yang mantap, siapa? Suami ibu ciptaan, milik. Siapa yang memberikan rezeki kepada ibu? Siapa yang menghidupkan ibu-ibu ini? Yang selama ini menjaga, memberikan karunia, siapa sesungguhnya? Yang memberi hidayah siapa? Yang menutupi aib dosa mama ini siapa? Yang bisa mengampuni siapa? Yang bisa memberi pahala siapa? Yang punya sorga siapa? Yang bisa memasukkan ibu ke sorga siapa? Tidak ada sepatah kata pun ibu nyebut suami. Ujian ibu adalah suami. Makanya jangan kelamaan ingat suami, Allah nggak suka. Ingat suami agak lincah, langsung ambil wudhu. Ya Allah, titip suami. Umurnya sekarang umur puber kelima ini, astagfirullah. Titip ya Allah. Saya tidak bisa membulak-balik hati siapapun, tapi Engkau maha kuasa. Hari ini mau dinas keluar kota, tolong jaga ya Allah. Saya tidak mau curiga, tidak mau buruk sangka, tapi saya yakin dengan janji jaminanmu. Allah lihat tidak ibu sholat? Bu, jawab, fokus bu. Lihat tidak? Allah dengar doa ibu? Dah. Ini harus minum sekarang. Dalam teori pidato, kalau ada pergerakan akan kehilangan fokus. Harus sekarang minum tidak? Bagi yang udah luar biasa haus, lebih haus dari Palestina, silakan minum ya. Kalau enggak sabar ya. Sayang, tiap detik kita sangat berharga. Saya menghargai niat baik yang membawa air, tapi saya berharap ada yang lebih pas lagi waktu untuk minum. Ini saya udah nyari kata-kata paling sopan ya. Setiap kata ini pasti dihisab, astagfirullahaladzim ya Allah. Bu, ibu cemas terhadap suami, sebaiknya ambil wudhu, sholat. Itu lebih akan disukai Allah. Sehebat apapun perkataan ibu tidak bisa mengubah suami. Makanya tidak usah bawel, tidak usah rewel, tidak usah comel. Mendingan ambil wudhu, sholat. Sholat apa? Sholat apa bu? Ibu sholat apa? Sholat apa? Tuh, dasar jarang ini melakukannya ya. Sholat mutlak.
2 rakaat karena bukan waktunya sholat ya. Niatkan saja dengan sholat ini ibu mau banyak tobat. Loh, suami yang lincah kok saya yang tobat? Kalau ibu ada masalah suami di rumah akhlaknya belum cocok, apa yang harus dilakukan? Tobat. Loh, kok tobat? Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Asy-Syura ayat 30. Musibah apapun yang menimpamu disebabkan karena perbuatanmu sendiri, tanganmu sendiri, dosamu sendiri. Tapi yang error suami, emang ibu nggak error? Kita punya dosa. Dari mulai balik sampai detik ini, semua dosa kita disaksikan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang luput sekecil apapun. Kalau kita tidak tobati, itu akan balik kepada kita dengan aneka bentuk bala dan musibah. Kegelisahan, kecemasan, kesedihan, sakit, berbagai hal. Itu pengundangnya adalah dosa yang belum ditobati. Di sana untung wa ya'fu an katsir. Untung Allah sudah mengampuni sebagian. Jadi kalau di rumah tangga ada masalah, jangan sibuk mencari kambing hitam. Sebab kita paling hitam. Harusnya istighfar. Bapak, istrinya susah diatur. Kemana-mana ceramah, orang dengar. Di rumah, istri nggak mau dengar. Mau balik. Betapa banyak mau balik yang nggak mau bawa istrinya ke tempat ceramah. Karena nggak cocok, ngomong beda yang. Ya, kenapa banyak suaminya ceramah ke sana sini di rumah beda? Karena istri sudah tahu modal. Ini serius nih. Ini wajah-wajah suka dakwah, hati-hati. Di rumah istri susah nerima nasihat. Anak juga nggak mau dengar nasihat. Apa yang harus kita lakukan, Pak? Tobat. Ya Allah. Nggak usah maksa istri nerima nasihat kita. Kalau dibuka hatinya oleh Allah, nerima. Istri nggak suka dengar nasihat suaminya, dosa kita. Nggak ngamalin apa yang kita omongkan. Allah tahu omongan kita apa, kelakuan kita apa. Allah tahu kita buka HP apa, yang dilihat aurat siapa. Hah? Tidak bisa pura-pura. Ngomong gampang seperti ini. Allah menyaksikan tiap saat maksiat, zinah mata. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui khianat mata dan yang disembunyikan di dalam dada. Ceramah ini mudah, Pak. Dan Allah tahu yang kita ucapkan, yang kita lakukan sama atau tidak. Salah satu efeknya istri, anak dibuat enggak mau dengar nasihat bapaknya. Pakai dalil. La takdob, jangan marah-marah. Kalau kalian pengen masuk surga, jangan marah, tahu? Nah, sambil marah. Ini serius nih. Para mubalik ini jangan acting. Enggak ada yang bisa disembunyikan di sisi Allah. Allah tahu apa yang kita lakukan. Makanya tobat. Kalau ada masalah di rumah, istri nggak nurut, ngambek melulu, udah jawabannya cuma air mata, tobat. Ampun ya Allah. Engkau sudah saksikan saya belum jadi suami yang benar. Engkau saksikan omongan saya dengan kelakuan saya beda. Saya belum jadi contoh yang baik. Salat saya tidak pernah khusyuk, mata sering berzina, melihat yang tidak halal, astagfirullah, amalan jarang ikhlas. Harusnya nangis, Pak. Nggak usah maksa, dengerin dong, Bu. Saya tuh ceramah ke sana sini, masa istri sedih nggak mau denger? Kalau Allah menghendaki denger, Pak. Tapi udah nggak pantas didengerin istri juga. Ini serius hadirin. Kita lembaga dakwah, bukan perkara
hebatnya ceramah. Enggak, Pak. Allah menilai bukan seperti itu. Perkara kita benar-benar bisa mempertanggungjawabkan setiap ilmu, setiap perkataan, setiap perbuatan kita. Kita nggak bisa mengubah siapapun. Hanya Allah yang kuasa mengubah. Nasihat ini bisa mengubah istri, anak? Enggak, Pak. Anak dan istri berubah, Allah yang mengubah, bukan omongan kita. Hadiah bagi seorang suami yang berusaha memperbaiki diri. Kalau belum terjadi sesuatu, jangan lepas. Sesuatu itu semuanya dalam genggaman Allah. Jadi tugas kita bagaimana? Sempurnakan saja. Ini kemarin ada mahasiswa yang nanya, "AA, ini kami kalau sudah selesai kuliah, kira-kira kami bakal dapat kerjaan enggak?" Oh, tidak tahu dek, emang adek bakal lulus? Ini bukan menghina dek. Kita kan tidak tahu kan? Siapa tahu semester 5 mati, betul tidak? Kita kan tidak tahu takdir. Dia makin stres diomongin begitu ya. Udahlah dek, jauh-jauh mikirin. Bukan tidak boleh mikir, boleh mikir nanti tentang kerja, kuliah, jodoh dan boleh. Cuma nggak usah kelamaan mikirnya. Kita belum tentu hidup. Jadi harus bagaimana? Yang harus itu sekarang. Jadi mahasiswa benar, ibadahnya benar, keyakinannya benar, akhlaknya bagus, doanya bagus, belajarnya bagus. Selebihnya biar Allah yang ngurus. Allah lihat kok kita belajar atau tidak. Allah tahu kita tahajud atau tidak. Allah tahu kita yakin atau tidak. Kalau kita benar, la in syakartum la azidannakum. Allah beresin. Gimana kalau kejadiannya nggak cocok dengan keinginan? Nggak apa-apa. Nggak harus cocok dunia ini dengan keinginan kita. Nggak harus. Yang penting, yang terbaik menurut Allah. Dah. Asal niat udah lurus, ikhtiarnya maksimal, doanya optimal, pasrah total, udah selesai. Mau diapain aja? Oh, suka-suka yang maha baik. Jelas, Bu? Udah jelas. Alhamdulillah, sebetulnya belum selesai tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Saya izin minum boleh? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kucing minum, monyet minum, kita minum. Apa yang membedakan? Siapa yang nyebut gelas lagi? Yang betul. Sudah pakai gelas ya. Ya udah terserah Bapak aja. Bagi kita minum itu ibadah. Kalau nggak pakai niat ibadah, ya monyet juga begitu ya. Jadi apapun yang kita risaukan ada dalam kekuasaan Allah. Seperti Palestina, Pak. Satu sisi kita sangat prihatin secara manusia, tapi secara iman, apa sih yang tidak diketahui Allah di Palestina ini? Semua yang ada di sana makhluk ciptaan Allah, baik Israel maupun Palestina. Semuanya Allah yang menghidupkan, Allah yang ngasih makan. Semuanya Allah tuh yang menghidupkan, menciptakan, mengurus. Hanya yang ini dikasih iman, dikasih penggugur dosa dengan segala kepahitan, penderitaan, lapar, sakit. Ini juga meninggal suatu saat ya pada waktunya yang ditetapkan Allah. Jadi secara hakikat ini tuh lagi dimuliakan sekali. Nah, orang-orang Palestina yang sudah kuat iman sekali, yang sudah kuat, nggak ada masalah. Harus harus hancur tubuh, ya hancur aja, nggak apa-apa, itu tubuh milik Allah. Yang penting saya berusaha sebelum hancur, amal maksimal, ikhtiar maksimal. Emang ada yang ketukar nyawa? Enggak ada, Pak. Yang harus meninggal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wala yastaqdimun. Emang Allah tidak tahu saudara kita yang lapar? Lah yang bikin perutnya siapa? Emang Allah tidak tahu saudara kita kehausan? Haus.
Allah tahu persis, lebih tahu dari siapapun. Kita sayang ke saudara kita di Palestina. Tidak ada yang lebih menyayangi saudara kita di Palestina selain penciptanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin di sana setiap saatnya itu penuh dengan zikir, penuh dengan pahala, penuh dengan ampunan. Nah, hadirin sekalian, berbarengan dengan keyakinan ini, apa yang kita keluarkan untuk saudara kita di Palestina? Berapa banyak kita keluar uang, tenaga, waktu, pikiran, doa? Nah, itu ujian buat kita. Jangan sampai kita enak-enak makan di restoran. Ingat di sana, makan habis 300.000, sedekah 300.000 juga buat Palestina. Setidaknya begitu. Dua, yang sudah terjadi, kita sering kekunci oleh yang sudah terjadi. Kalau ke depan jatuhnya cemas, kalau yang sudah jatuhnya sedih, sakit hati. Ya, saya sering cerita, maaf ini cerita sebetulnya tidak begitu berkualitas, tapi untuk menunjukkan orang kurang zikir seperti apa. Ada ibu-ibu turun dari ojek, kemudian tukang ojek, "Ibu, apa salah saya? Kenapa saya diberi bintang 1?" Lalu ibu itu langsung buka helm. Lalu, ingat gak sama saya? Dulu waktu SMA saya naksir sama kamu, tapi kamu menolak. Rasakan ya. Ini luar biasa. Ini pasti kurang zikir ini, ada. Masa udah nenek-nenek membahas SMA? Berapa banyak orang yang tidak bisa move on dengan masa lalu. Padahal yang lalu sudah berlalu. Kalau orang kuat iman, orang yang benar zikirnya, enggak ribet tuh menghadapi masa lalu tuh. Coba Al-Hadid berapa? 23, 22, 23. Astagfirullah, maaf ya, saya ini sudah tua. Ciri orang yang sudah tua ada 3. 1, mudah lupa. Nah, yang kedua, ketiga, saya lupa, Pak. Al-Hadid, tolong dicek ya, saya pernah salah kemarin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maaf. Ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'alallahi yasir. Al-Hadid berapa? 22 ya? 22, 23. Likaila ta'sau 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Nih, ini zikirnya udah terjadi nih. Apa yang harus kita lakukan? Dengar zikir ayat ini. Tidak ada satupun musibah di bumi ini, kebakaran, banjir, tsunami, perang, termasuk Palestina, juga pada dirimu, kejepit pintu, ditipu, kepleset, sariawan, ambeien, apapun yang menimpa pada diri kita, illa, kecuali fi kitabim min qabli an nabra'aha, kecuali sudah tertulis di lauh mahfud sebelum kami mewujudkannya. Inna dzalika 'alallahi yasir, sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Likaila ta'sau 'ala ma fatakum, supaya kalian tidak terlalu berduka cita, bete dengan yang luput, dengan yang enggak cocok. Wala tafrahu bima atakum, dan jangan terlalu excited, wah euforia dengan apa yang Allah berikan. Emang begitu Allah mau ngasih? Kamu bagian hafal Quran, ini bagian ini, udah semuanya Allah yang nakdirkan. Jangan, wah ini hebat anaknya, enggak lah, itu udah takdirnya emang jadi begitu. Hafal 30 juz, ujian itu.
Sesungguhnya Allah sangat benci, tidak suka sama orang yang sombong lagi membangga-banggakan diri. Al-Hadid 2223. Jadi enggak ada yang kebetulan, udah emang begitu. Maka katakanlah kalau sudah terjadi sesuatu, qaddarullah wa ma syaa fa'al. Udah. Lagi jalan, genteng jatuh kena jidat. Udah terjadi belum? Enggak boleh mengatakan saya tidak terima. Saya tidak terima. Mau nggak terima gimana? Itu tanda terimanya udah jelas. Benyut kayak gitu, ha? Gimana? Kalau emang ketentuan Allah begitu ya kita faman rodiya falahur ridho. Barang siapa yang ridho dengan apa yang Allah takdirkan, Allah ridho kepadanya. Tunggu dulu, kita ini siapa? Kita ini makhluk ciptaan Allah. Kita ini milik Allah. Sesuka yang punya dong. Mau diapain aja, kan? Dan pasti baik. Pasti baik apapun yang Allah takdirkan untuk orang beriman. Enggak ada cerita Allah berbuat buruk. Buruk itu kita enggak nerima takdir. Buruk itu kita berburuk sangka kepada Allah. Jangan sotoy. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau tidak suka, pada baik menurut Allah bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi engkau suka padahal buruk menurut Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu. Al-Baqarah 216. Udahlah. Saya sebetulnya enggak suka cerita tentang diri, tapi ini ada hikmahnya. Mungkin Bapak udah tahu ya. Ibu juga episode dipuji rame-rame udah gitu dicaci maki rame-rame udah. Mana kira-kira yang terbaik dalam hidup saya? Ketika dipuji, ketika dicaci. Demi Allah Pak, caci maki itulah yang menyelamatkan saya Pak. Kalau ini Allah sedang mendengar. Kalau saya nyebut demi Allah berarti saya benar-benar bersumpah nih ya. Demi Allah Pak, ujian dipuji rame-rame, dihormati, populer, itu jauh lebih merusak tauhid dibanding dicaci maki Pak. Kalau orang sudah senang dipuji, dikagumi, dihormati, dekat dengan sifat munafik. Jadi sibuk dengan casing, ngebagus-bagus bungkus. Kan orang cuma bisa lihat bungkus, nggak bisa lihat hati kita, benar? Alhamdulillah Allah menyelamatkan di saat puncak popularitas dengan kejadian halal. Ini perlu saya tegaskan, halal ya. Kalau tidak halal kan agak beda urusannya Pak. Aib, ini halal. Sehingga Allah beri jalan saya melepas Tuhan-Tuhan yang lengket, menuhankan popularitas, menuhankan kekaguman orang, menuhankan kekayaan, menuhankan mak-mak yang suka dulu rebutan pengen dipotret, dirobek potretnya, udah itu diselotip lagi sekarang. Tapi ketahuan bekasnya. Ibu juga mau ngapain ikut campur mikirin suami orang, suami sendiri aja nggak keurus. Udah jangan ngomongin yang gitu-gitu, udah selesai. Astagfirullah. Di ruangan ini ada malaikat tidak? Ada, lagi nyatet nih. Tempat duduk ini nanti bersaksi di akhirat. Ya, semuanya. Ada jin tidak di ruangan ini? Sok tahu dari mana? Kalau malaikat jelas dalilnya ya kan. Kalau jin kita tidak tahu Pak.
Mungkin ada, mungkin tiada. Kalau jin Islam, anggota Jamaah Hidayatullah misalkannya, dari kaum jin mungkin hadir. Kalau malaikat pasti ada, Pak. Yang mencatat, yang menjaga, malaikat rahmat, yang mohonkan ampunan, Masya Allah. Lanjut. Pegang tuh kalau lagi bete-bete, ini udah takdir. Cuma memahami takdir ini tidak boleh disalahgunakan. Emang udah takdirnya saya maksiat. Nah dari wajahnya ini, wajah error nih, harus sedih. Karena ada lanjutannya kalau udah membahas ini. An-Nisa 79, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsik. Jadi kalau yang baik-baik semua udah takdir Allah. Ini mutlak semua karunia Allah. Tapi kalau yang jelek-jelek yang menimpa, ada memahami takdir, ini karena dosa-dosa saya. Gitu. Jadi kalau kecopetan, nggak usah marah-marah, oh, copet kurang ajar. Dengar ya, kalau copet itu soleh, enggak nyopet. Udah pasti kurang ajar, boros kata-kata. Tinggal innalillah, dikejar nggak kekejar, dicari nggak tahu di mana. Dompet hilang itu musibah. Tapi ada musibah yang lebih besar dari dompet hilang. Kita tidak menemukan dosa-dosa yang kita lakukan yang mengantarkan takdir dompet itu hilang. Paham hadirin? An-Nisa 79 Asyura ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Jadi takdir dompet hilang itu ada kaitan dengan dosa-dosa kita. Makanya menghadapi takdir yang enggak enak di masa lalu, bawanya ridho dan tobat. Baru tenang. Begitu dompet hilang, astagfirullah, ya Allah, saya ridho takdir dompet ini hilang. Pasti karena dosa saya, ya Allah, ya Allah. Saya ngaku, saya pelit, tidak bayar zakat, cuma zakat fitrah aja, astagfirullah. Kemarin kurban juga kambing, tapi disangka kucing, astagfirullah. Saking kecilnya, astagfirullah, ya Allah. Astagfirullah, astagfirullah. Hidayatullah nggak ada yang ngerokok ya? Saya enggak bilang haram halal ya, itu bagian komisi fatwa aja. Cuma demi Allah setiap menghisap akan dihisab. Beneran. Saya betul-betul lihat perokok tuh gimana nanti di akhirat mempertanggungjawabkannya. Emang nggak dilihat oleh Allah? Meracuni paru-paru amanah Allah. Ini paru-paru amanah Allah hadirin. Harusnya diisi udara bersih, dikasih racun. Meracuni paru-paru orang. Gimana hisabnya? Aduh, kebayang. Orang yang teracuni nggak ridho, mengeluarkan doa. Saya tidak ngajarin nyuruh ngedoain ya, tapi ya Allah, saya sesek gara-gara dia merokok, saya nggak terima. Balas ya Allah. Bisa muntaber, bisa dililit hutang. Doa orang teraniaya mustajab loh hadirin. Jangan lupakan itu. Walaupun hanya ngebisik, karena kita racunin dengan asap rokok. Itu tobat. Makanya para perokok enggak sederhana itu urusannya. Belum lagi sebungkus 30.000. Sebulan sehari 2 bungkus 60. Sebulan 1.800.000. Hampir 2 juta. Setahun 20 juta ngerokok. Jumatan 2.000. Sebulan 8.000. Setahun 96. Buletin lah 100. Merokok 20 juta. Gimana nanti di akhirat kan? Oh, berat. Hanya orang kurang iman aja yang ngerokok. Orang beriman gak berani. Gak berani, Pak. Gak berani. Gak akan berani. Tiap rupiah dihitung, ada balasannya. Emang hidup ini apa sih?
Hidup kan semua dihitung loh hadirin. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin. Ah, kenapa ya anak saya tuh kok gitu-gitu amat, bandel, nggak nurut, nyakitin hati orang tua. Shh, Bu, itu diundang oleh dosa. Salah saya apa? Ah? Nah itu ngemerongos kayak gitu. Anak saya tuh susah sekali lepas dari HP. Emang Allah nggak lihat ibu main HP melulu? Bangun tidur HP. Mau tidur, mami tidur duluan ya. Ya silakan, tutup selimut. Langsung suami kaget karena bercahaya wajahnya. Ditanya tuh, Ustadz ini wirid istri saya apa ya? Kok sampai bercahaya begini di balik selimut? Namanya wirid scrolling. Dulu orang edik ganja, ketagihan ganja, ketagihan narkoba, ketagihan pornografi. Sekarang yang paling merebak adalah ketagihan scrolling, Pak. Oh itu membuat dopamin, saya bukan niat sok pintar ya. Ada rasa enak karena ketika scrolling itu tayangan-tayangannya tuh semuanya seru. Dalam 1 jam scrolling bisa macam-macam keseruan, ketegangan, yang lucu, berita ini campur aduk di sini, dan ini edik Pak, membuat dia senang otak ini. Akibatnya dia karena dalam 1 jam itu begitu banyak kesenangan yang beragam, akibatnya dia tidak akan bisa menikmati hidup yang tidak beragam. Kita dulu main layangan, lama persiapannya untuk senang itu Pak. Anak-anak sekarang gak akan suka. Karena dalam 1 jam dia bisa disuguhi berbagai yang memuaskan. Mana anak-anak sekarang suka main gatrik, gak bisa Pak. Dan dia mulai tidak suka kepada proses yang lama. Ingin instan, instan, instan. Makanya akan ada bahaya besar generasi yang akan datang, termasuk yang tua-tua, generasi muda ya. Berbahagialah yang HP-nya jadul, kurang kuota, lemot, itu menyelamatkan. Yang kuotanya unlimited, internetnya kecepatan tinggi, edik Pak di sininya tuh. Gini terus. Ibu-ibu juga gitu. Suami di sebelah, tunggu dulu ya Pak ya, ini berita ini, ada online beli ini. Manyun aja suami teh. Bu, Ibu, termasuk belanja online bisa edik tuh, tobat. Kenapa anak gak nurut, kenapa suami jadi gak betah di rumah, besar kemungkinan ibu edik scrolling dan live, gak boleh nyebut merek, ngik-ngok ya. Asli nih Pak, dosa-dosa pengundang bencana. Kita banyak menyalahkan orang lain, pada semua kepahitan diundang oleh dosa kita. Makanya maaf ya, orang-orang yang jarang tobat udah nggak bisa bahagia lah. Udahlah, nggak usah banyak keinginan, pasti ribet hidupnya. Bagaimana bisa tenang tiap dosa balik kepada dirinya sendiri, kan? Ini logika hadirin. Tiap dosa itu 1 titik noda menurut Rasulullah. Kalau tobat dihapus. Kalau nggak tobat, hitam tuh hati kita tuh. Kita itu menderita tuh bukan oleh siapa-siapa. Yang lain-lain nyusahin kita tuh buah dari dosa kita. Kita difitnah tetangga, ini kena itu, kena penyakit itu, ini, itu semua pasti dosa. Nggak ada yang lain. Pengundang bala itu dosa. Terima takdir yang ada, tobat, perbaiki diri, itu kunci ketenangan. Kalau udah terjadi nggak usah nyalahin siapa-siapa. Suami saya tidak setia, emang ibu setia? Enggak Bu, karena nggak ada lagi aja yang mau. Jadi kalau ada yang mau, jangan ngomong gitu tuh ya udah. Tidak akan berhasil bicara ya. Nggak usah berdebat Pak sama istri, karena
mereka bukan begitu. Debat itu tidak disukai oleh Allah. Jadi kalau ini ya, tapi ini saya tidak sepenuhnya setuju dan ini bukan dalil. Saya lihat aja di medsos tuh. Kalau suami salah, segera ngaku dengan tulus. Kemudian minta maaf, urusan selesai. Walaupun agak panjang dikit. Tapi kalau istri salah, dia akan nangis, terus marah-marah, rewel, terus nyalahin suami. Terus suami mengaku salah, terus minta maaf, baru selesai gitu Pak. Memang agak panjang, enggak, ujungnya sama Pak. Wajahnya seperti menemukan kejelasan. Kelihatan gembira sekali Bapak ini. Ini intermezzonya, saya pernah lihat sebuah tayangan. Ayah minta maaf Pak, bikin. Akhirnya suaminya bikin begini. Saya suami beliau dengan ini benar-benar menyatakan permohonan maaf yang besar, sebesar-besarnya kepada istri. Karena saya sudah memberi handphone terbaru kepada anak gadis tetangga dan sudah traktir makan di restoran mahal dengan anak tetangga tersebut dalam mimpi istri saya yang dia nggak tahu apa-apa, tapi harus minta maaf. Pokoknya urusan tetek bengek selain urusan akidah mah udahlah. Ya, saya minta maaf. Dan yang kedua, saya juga minta maaf karena waktu saya mau pergi keluar kota kemarin, saya udah nanya sama istri, Bu, mau dibeliin oleh-oleh apa? Kata istri, saya nggak usah bawa apa-apa, Pak. Terus saya pulang nggak bawa apa-apa. Ternyata salah. Beres. Itu zikir Pak. Mau ngapain berantem sama istri? Han? Sama orang lain aja nggak berani, Han? Udah. Khiyarukum linisaihim. Sebaik-baik laki-laki yang paling baik ke istrinya. Pak, Bapak baik di kantor teh belum baik asli. Acting, takut dipecat. Kita baik di masjid, itu juga rada acting, takut dianggap nggak soleh. Baik aslinya kita di rumah. Kalau di luar baik, di rumah marah-marah melulu, acting. Kalau lelaki udah baik di rumah nih, sama istrinya, sama anaknya, dimanapun asli itu kebaikannya. Dengar, hei lelaki, Allah tahu apa yang kita lakukan di rumah, apalagi jadi pendakwah. Allah lihat kelakuan kita di rumah. Riadoh kita tuh di rumah, ngerti? Besar kemungkinan nggak akan ngundang saya lagi nih. Ya mah, sebelum dengar ceramah mah keren, kenapa jadi terdakwa begini sekarang? Iya Pak, gimana sama orang ramah, sama orang yang diamanahkan oleh Allah kok nggak ramah? Bu, Ibu, ya, jangan kayak gitu. Berat, hidayatullah berat ya. Pertanyaannya apakah begitu ke suaminya? Tidak nih. Tobat Ibu. Bikin saya gelisah. Astagfirullahaladzim. Bu, ini serius loh Bu. Kalau penghuni neraka teh kebanyakan laki atau perempuan?
mah udah tahu. Kenapa, Bu? Kenapa? Kufur. Kufur ke Allah? Bukan. Kufur ke suami. Kebaikan suami hilang hanya dengan satu kesalahan. Itu perempuan seperti yang berminat masuk neraka. Mana? Tapi kan suami saya itu, saya ingin suami saya soleh, hafiz Quran, akhlakul karimah, benar-benar hartanya melimpah. Dengar ya, Bu, yang seperti itu kan nggak ada yang mau sama ibu. Jadi yang terimalah yang ada. Bahasa Sundanya mah keureuh nu aya yang ditelatenin saja. Nggak ada lelaki sempurna selain Rasul, benar? Kelebihannya disyukuri, ibu dapat pahala. Kekurangan dan kesalahannya ibu sabar, ibu maafkan, ibu bantu menjadi lebih baik, ibu dapat pahala. Enggak ada ruginya. Harus paham takdir yang sudah lalu, sikapi dengan ridho dan tobat. Kalau itu kepahitan, sikapi dengan syukur. Kalau itu karunia. Terakhir, kepanjangan nih saya nih. Tadi jam berapa mulainya ya, Pak? Lupa, berarti udah tua ya. 12:30, udah lewat 10 nih. Alhamdulillah. Terakhir udah, nggak usah dipaksa. Udah dibilangin jangan berbantah-bantahan. Penutup yang ke depan atau Bahayat 51, ke belakang Al-Hadi 2223 ya, dilengkapi An-Nisa 79, Asy-Syura ayat 30, dan yang sekarang Az-Zariyat 59. Apa yang sekarang? Niatkan jadi ibadah. Kita tuh ribet tuh karena nggak diniatkan ibadah, Pak. Kalau diniatkan ibadah mah kesibukan kita udah nggak ada ribet-ribetnya. Bapak misalkan udah membanting-banting tulang karena memang profesinya tukang daging, ngasih uang ke istri, cuma segini, Pak, orang lain banyak uang, ngasih ke istrinya, ya Bu, baru segini yang Bapak dapatkan, insya Allah besok lusa. Pelitlah suami. Kalau niat ibadah, nyari rezeki, nggak usah sakit hati, Pak, udah dinilai oleh Allah. Kita nggak niatkan ibadah, Pak, ribet itu, Pak. Ingin dinilai, ingin dipuji, ingin dihargai, ingin dibalas budi. Jadi nggak ada lillahi ta'alanya. Itulah yang bikin hari-hari kita ribet. Ribet, Pak. Ribet itu karena berharap dari makhluk dan takut ke makhluk. Kalau kita niatkan ibadah, udah. Orang mau muji, mau tidak muji, mau tahu, mau tidak tahu, mau menghargai, terserah. Yang penting saya lakukan yang terbaik. Semoga Allah ridho, semoga jadi pahala akhirat. Selesai. Nggak ada ribetnya. Periksa, Pak, bertengkar di rumah tuh mesti masalahnya cetek. Pengen penilaian, penghargaan, ya kan, pengakuan. Kenapa sih, Pak? Sekarang nggak pernah menyebut sayang. Atuh, Bu, tinggal nyebut aja diri sendiri, sayang, sayang, sayang. Coba kita WA belum nggak dibalas, sakit hati, kirim yang ada tanduknya 2 merah. Mau ngapain? Kalau kita niatkan ibadah, nge-WA nggak dibalas, apa perintah dari Allah? Husnuzon. Kenapa orang susah husnuzon? Gara-gara gaul dengan orang yang akhlaknya jelek. Jadi cenderung suudzon. Kalau kita gaul dengan orang-orang soleh, cenderungnya husnuzon. Ibu gaul dengan tukang ngobrolin orang, habis, Bu, ibu tuh. Semuanya diburuk sangkain. Termasuk suami, mertua, anak. Kenapa? Salah gaul. Sederhananya ginilah, ini saya sering perumpamaan ini, mohon maaf. Lagi duduk, terus ada yang kentut. Tut. Coba gimana? Ibu, jangan kentut lah, Bu. Tunggu dulu. Jangan, gimana jangan? Udah. Jangan itu sebelumnya.
Ini udah terjadi hadirin. Sebutin akhlak kita kalau mau dijadiin ibadah. Tut, alhamdulillah. Ya Allah, saya masih bisa mendengar suara selembut ini. Serius. Tiba-tiba tercium. Oh, alhamdulillah ya Allah. Berarti saya enggak kena COVID ya. Tidak usah dicolok hidungnya. Terus lihat si ibu teh lagi nunduk aja. Pasti si ibu husnuzon. Pasti si ibu tuh nggak ada niat. Si ibu pasti udah nahan habis-habisan. Tapi ya tidak semua orang pertahanannya kuat. Si ibu pasti merasa malu. Saya harus jaga perasaannya. Pura-pura tenang aja bu. Nggak jelas kok gitu ya. Jadi diniatkan ibadah hadirin menyikapi orang yang dalam kesulitan, betul tidak? Ini serius pak, kita ini diciptakan tuh untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ada mahdoh, ada ghair mahdoh. Yang mahdoh udah jelas aturannya, yang ghair mahdoh semuanya ibadah. Kita kerja ibadah, ngurus keluarga ibadah, belajar ibadah, nyapu ibadah. Kalau diniatkan ibadah semata-mata mencari keridhaan Allah, udah nggak ribet pak, nggak ribet, betulan. Nggak ada tuh sakit hati, kecewa, jengkel, ada tapi mudah dieliminir. Tapi karena nggak diniatkan ibadah, istri masak buat suami, mas sarapan dulu ya. Aduh bu, maaf, saya udah harus pergi. Tahu nggak masak ini dari kapan? Ha? Kenapa sih rewel-rewel amat? Udah berangkat sayang. Nanti papa gimana? Tapi nanti pak ada rencana sarapan sama teman-teman. Ini aja dibawa pak. Ibu nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kok ibu sabar benar? Semuanya udah diniatkan ibadah pak. Allah udah tahu apa yang ibu lakukan. Hanya takdirnya belum kita makan bareng. Udah sering kita ditakdirkan makan. Berangkat sayang, nggak usah risaukan hatiku. So sweet. Tapi si ibu ribet itu nggak ada keikhlasan. Di jam 4 pak masak. Hasilnya apa? Giliran makan juga gini kan. Mana enak makan sambil horor kayak gitu ya kan? Bu, ibu mau bahagia? Udahlah, niatkan semua ibadah. Betul tidak? Ibadah itu cuma 2 kok kuncinya. Niatnya ikhlas, caranya benar. Ikhlas tuh gimana sih? Ya udahlah, kita udah hafal dalilnya, wama umiru illa liya'budullah mukhlishina lahudin. Al-Bayyinah ayat 5 ya. Gini nih, betul tidak? Nggak ada tuh yang berterima kasih ngasih sesuatu kita. Atau seperti jantung berdetak tiap saat, berdegup tiap waktu, nggak ada menonjolkan diri. Padahal kita tidur, dia terus memompa darah kita. Justru yang suka menonjolkan diri itu masalah. Bisul, ambeien, jerawat, tumor. Di sini orang-orang yang paling overacting itu yang paling tidak bahagia. Yang paling centil, yang paling ingin kelihatan paling cakep, paling kaya, paling keren, paling muda, paling ribet itu hidupnya. Bu, ibu, khusyuan mana? Sholat atau dandan? Itu yang membuat ibu ribet ya nggak? Karena ibu lebih sibuk penilaian orang daripada penilaian Allah. Kalau sibuk dengan penilaian Allah mah nggak ribet hidup ini pak, nggak ribet asli pak. Kita berpakaian yang wajar ya, tapi nggak ribet pak. Halo? Atau seperti gula, teh manis nggak disebut teh gula, kopi disebut nih air kopi, martabak manis enggak disebut martabak gula, ya kan? Tapi giliran telur disebut tuh martabak telur. Padahal dia berbuat yang terbaik si gula tuh. Tapi dia difitnah. Bapak sakit gula nih. Wah. Apa gula sakit hati?
jadi asin, jadi asem, manis terus ya. Saya mohon maaf ini hadirin, ilustrasi ini saya senang menyampaikannya. Kalau mau baik aja, ya kan? Orang mau nggak tahu kita baik ya nggak ada masalah. Orang nyebut kita nggak baik ya nggak apa-apa juga. Wah, udah ada notifikasi nih, tet, kereta udah hampir pergi. Pilih lagi tiket baru. Dulu saya pernah Pak ceramah, belum ngerti bahwa itu ada kereta selanjutnya ya. Aduh, dibonceng polisi. Wah, sampai ke sana tetap telat Pak. Itu cuma beda setengah jam. Tenang aja Sir, ya. Bukan kita yang nyicil keretanya ya. Terima kasih hadirin. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ingin bahagia, periksa niat. Sumber kita tidak bahagia adalah berharap dari selain Allah. Percayalah itu. Udahlah, berhentilah berharap dari selain Allah. Nggak ada apa-apanya, hanya bikin sakit hati. Betul tidak? Lakukan, lupakan. Ulangi. Yang mantap, sing kompak. Kalau Bapak mengamalkan ini enak Pak. Ya, lakukan, waqafa billahi syahida. Cukup Allah jadi saksi. Selesai. Perlukah kita mengingat-ingat jasa baik kita ke orang lain? Jawab. Perlu tidak kita mengingat-ingat jasa? Perlu tidak? Perlukah kita menyebut-nyebut jasa kebaikan kita ke orang? Perlu tidak? Perlukah kita menunggu orang lain berterima kasih? Perlukah kita menunggu orang lain menghargai kita? Bagaimana kalau orang tidak mengingat kebaikan kita? Bagaimana kalau orang tidak berterima kasih? Bagaimana kalau orang tidak menghargai? Gak apa-apa. Apa urusan kita dengan perilaku orang ke kita? Ha? Urusan kita, semua kegiatan kita jadi amal soleh kita. Nanti Allah yang ngebalikin hati orang. Mungkin jadi sayang, mungkin menghargai, mungkin juga ada yang mencaci, terserahlah. Kecil. That's all ladies and gentlemen. Thank you. Udah sangat yo. Kereta udah mau berangkat nih. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Entah gimana saya feel at home di sini Pak. Benar ini. Saya sebetulnya rada jarang juga ceramah sepanjang ini. Biasanya sejam belenyang, ini udah makan banyak, ya nggak ceramah banyak. Saya merasa di rumah beneran nih Pak. Padahal baru pertama kali ke sini ya. Mungkin karena hati-hati bapaknya sangat baik-baik, jadi saya merasa feel at home. Karena ada juga merasa feel at enemy gitu, ada juga. Ketika masuk ke kedutaan asing, Allah dicurigai melulu ya. Alhamdulillah, terima kasih atas undangan ini Pak. Masya Allah, saya punya ladang untuk bisa silaturahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Rahman, ya Rahim, ya Sami, ya Bashir. Duha yang maha menatap, berkahilah majlis yang kau takdirkan ini ya Allah. Hujamkan pada diri kami hanya ilmu yang engkau ridhoi ya Allah. Ya Allah, Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, berikan selalu kepada kami petunjuk-Mu ya Allah. Karuniakan kepada kami hidup penuh ketakwaan. Jadikan umur yang tersisa ini umur yang terpelihara ya Allah. Dan jadikan sepanjang hayat kami Engkau cukupi, sehingga kami tidak berharap dari selain Engkau. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Allah yang maha tahu segalanya, ampuni sebusuk apapun diri-diri kami, sekelam apapun masa lalu kami. Ya Allah, ampuni sehitam apapun kehidupan yang pernah kami jalani.
Ampuni dosa yang tidak sengaja, ampuni maksiat yang sengaja ya Allah. Astagfirullah. Ampuni maksiat yang sembunyi-sembunyi, ampuni maksiat yang terang-terangan. Ampuni ya Allah dosa yang berulang-ulang kami lakukan padahal kami tahu itu dosa. Astagfirullah. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, jangan biarkan satupun jamaah yang gelisah kecuali Engkau tentramkan, yang memiliki aib kecuali Engkau hapuskan, yang dililit hutang kecuali Engkau lunaskan, yang berhajat kecuali Engkau mudahkan hajat yang maslahat dunia wal akhirat. Ya Allah, yang sakit Engkau sembuhkan. Ya Allah, undang jamaah ini ke Baitullah ya Allah sebelum ajal tiba. Ya Rabb, Allahumma rzuqnal istiqamah, karuniakan sisa umur istiqamah, karuniakan akhir hayat husnul khatimah. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma ansur ikhwanana fi Filistin. Tolonglah saudara-saudara kami ya Allah. Ya Allah, berkahi negeri ini, karuniakan para pemimpin yang takwa ya Allah. Kami berlindung dari para pemimpin yang mengkhianati-Mu ya Dzal Jalali wal Ikram. Berkahi tempat ini ya Allah, berkahi yang memakmurkannya ya Allah. Jadikan pahala mengalir bagi para pendirinya ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih. Semoga ada takdir kita jumpa lagi. Kalaupun tidak di dunia ini, semoga kita takdir jumpa di sorga semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan jazakum